Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Muhammad Syukron dengan NPM 19106312 Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus dan fungsi pada mikroskop Excel. Di antaranya rumus not, and, or, if, average, if and, VLOOKUP, HLOOKUP, terus membuat chart, membuat daftar isi otomatis pada Microsoft Office Word, membuat video MP4 di PowerPoint menggunakan animasi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu membahas tentang fungsi not. Fungsi not digunakan untuk membalikan nilai argumen. Jika logika yang diuji menghasilkan nilai false, maka rumus not akan menghasilkan nilai true. Dan jika logika yang diuji menghasilkan nilai true, maka rumus not akan menghasilkan nilai false atau logika false. Jadi pada fungsi not ini menjelaskan tentang atau biasanya digunakan untuk membalikan nilai argumen. Selanjutnya pada fungsi n. Fungsi n adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk pada mikroskop Excel dengan output true. Ketika semua nilai pengujian bernilai benar, output false akan dikeluarkan. Apabila terdapat pengujian bernilai salah, rumus n menggunakan dasar dari teori matematika modern. Jadi pada fungsi n ini adalah fungsi logika untuk melakukan pengujian data pada mikroskop Excel dengan output true dan output false. Terus kita langsung saja ke pembahasan fungsi OR. Fungsi OR adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu argumen bernilai true dan menghasilkan nilai false jika semua argumen false. Jadi dalam hal menghasilkan nilai logika true atau false, fungsi OR merupakan kebalikan dari fungsi n. Jadi seperti itu. Lanjut saja ke fungsi if atau rumus if. Rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus mikroskop Excel. Rumus if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, terus kemudian menghasilkan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Dan lanjut ke pembahasan fungsi average. Fungsi average adalah salah satu fungsi mikroskop Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau rank data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Jadi pada fungsi average adalah salah satu fungsi mikroskop Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari setiap kelompok atau setiap nilai argumen. Fungsi if n yaitu jika semua logical test bernilai benar, maka perintah yang dijalankan adalah value if. Value if true bisa dibilang true. Jika salah satu kedua logical test bernilai salah, maka perintah yang akan dijalankan adalah value if atau false. Value if false. Jadi if itu fungsi if n itu bisa dibilang gabungan antara fungsi if dan fungsi n. Dan if ini bisa ada dua, bisa digabungkan dengan if n sama if or. Terus selanjutnya yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam mikroskop Excel. berguna untuk membaca suatu tabel lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut.
berdasarkan kunci tertentu berupa sel referensi, contoh sel A2 atau nilai, seperti kode nomor anggota, nama, dan sebagainya. Jika tabel tersusun secara vertikal, kita menggunakan VLOOKUP, rumus VLOOKUP, dan jika tabel tersusun secara horizontal, kita menggunakan HLOOKUP. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu membahas tentang cara membuat chart. Cara membuat chart yaitu langkah pertama klik tab insert, terus ketika kalian sudah ada di tab insert, terus ada pilihan chart, lalu klik chart dan ada beberapa pilihan diagram ataupun grafik. Sesudah kalian sudah memilih diagram atau grafik, terus kalian tinggal memilih atau sesuai dengan keinginan kalian. Terus lalu kalian juga bisa memilih warna untuk diagram atau grafik Anda. Selanjutnya yaitu membahas tentang cara membuat daftar isi otomatis. Cara membuat daftar isi otomatis ialah langkah pertama pilih heading 1 untuk judul dan heading 2 untuk subjudul. Ketika kalian sudah melakukan hal seperti itu, terus kalian pilih tab referensi dan klik table of content, dan kalian tinggal pilih daftar isi yang mau seperti apa. Terus yang terakhir yaitu membuat video di PowerPoint. Ketika kalian sudah membuat PowerPoint dan animasi ataupun timing dan efek-efek di PowerPoint sudah selesai, selanjutnya kalian di sini saya menggunakan PowerPoint 2013. Kemudian pilih menu file, lalu menu export, lalu create a video. Dari menu create a video, kita dapat menentukan ukuran video yang akan dibuat dengan memilih pada drop down. Dan ketika kalian sudah memilih ataupun mengubah ukuran video, selanjutnya langkah terakhir yaitu tinggal memilih create a video. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.